Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar anak-anak kelas 3 sekalian? Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan pembelajaran daring kita anak-anak sekalian ya. Dan silakan dipersiapkan buku tulisnya, dan jika dalam penjelasan ini ada yang dianggap penting, silakan dicatat di buku tulisnya. Yang akan dibahas kali ini adalah hutan bakau. Mungkin kalian sering dengar anak-anak sekalian, hutan bakau. Apa itu hutan bakau? Hutan bakau anak-anak sekalian sering kali disebut dengan sebutan sabuk hijau. Nah, jadi yang dikatakan sabuk hijau di sini bukan tali pinggang berwarna hijau, bukan, namun hanya sebagai istilah saja. Artinya adalah kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai anak-anak sekalian ya. Jadi kalau kita ketahui selama ini mungkin hutan itu biasanya jauh dari pemukiman penduduk ataupun jauh dari air ya. Namun di sini yang dikatakan hutan bakau adalah hutan yang berada di kawasan garis pantai. Jadi fungsi dari hutan bakau di sini adalah melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga itu meredam gelombang besar anak-anak sekalian ya. Salah satu fungsinya selain selain melindungi garis pantai, itu dapat meredam gelombang besar ya, termasuk tsunami contohnya. Ini merupakan bagian dari usaha anak-anak sekalian ya, seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, diperlukan kerjasama tentunya antara warga sekitar pantai untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau tersebut ya. Jadi bukan malah kita rusak hutan bakau tersebut, tapi harus kita saling bekerja sama ya, dari pihak pemerintah dan juga dari warga setempat yang penduduk setempat yang ada di daerah pantai tersebut anak-anak sekalian ya. Lalu ada dua hal yang penting yang harus dilakukan anak-anak sekalian. Ada dua hal yang penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau tersebut ya. Yaitu pertama dengan penyiangan, dan yang kedua itu dengan penyulaman ya. Pertama dengan penyiangan dan kedua dengan penyulaman. Lalu penyiangan itu dilakukan untuk membasmi hama anak-anak sekalian. Itu yang dikatakan penyiangan, untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah mengganti pohon bakau yang mati. Nah, jadi anak-anak sekalian di sini dapat dilihat ya, bahwasanya memang kita harus peduli ya dengan dengan tumbuhan ya, harus peduli dengan ekosistem alam. Nah, pohon mati diganti dengan bibit baru tentunya. Jadi begitu ibaratnya pohon bakau tersebut mati, maka harus diganti dengan bibit yang baru anak-anak sekalian. Seperti itu. Bukan hanya dibiarkan saja ya. Jadi tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Artinya secara serentak. Tidak tumpang tindih anak-anak sekalian ya. Tidak ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, tidak seperti itu ya. Nah, pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Nah, ini harus ya. Jadi kalau kita ketahui bahwasanya bukan tugas pemerintah dan penduduk setempat saja, namun demikian mungkin kita sering ya berekreasi ya ke pantai, atau orang di luar daripada daerah pantai tersebut mungkin ada yang
mau refreshing atau sebatas tamasya saja, namun secara tidak sengaja merusak hutan bakau tersebut. Nah, jadi anak-anak sekalian di sini juga ada satu permasalahan ya, yang memang dalam hutan bakau sini yang memang harus ditindaklanjuti ya, harus ditindaklanjuti yaitu contohnya dengan pada hewan kepiting nih. Jadi hewan kepiting ini sangat sering sekali menggigit batang anak pohon bakau, anak-anak sekalian, sehingga ya pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kepiting tersebut merusak daripada batang anak pohon bakau tersebut, anak-anak sekalian ya. Jadi pengendaliannya seberapa lama anak-anak sekalian terhadap hewan kepiting ini? Paling tidak selama kurang lebih umur pohon bakau tersebut 1 tahun ya, seperti itu. Jadi harus dipantau terus hutan bakau tersebut, jadi pantau terus seperti itu. Nah, namun demikian anak-anak sekalian, ada juga ini salah satunya mungkin ya, binatang pemakan daun juga termasuk merusak ya, salah satu faktor rusaknya hutan bakau tersebut. Dan mungkin juga salah satunya ombak ya anak-anak sekaliannya. Namun manusialah yang sebenarnya yang paling banyak menjadi penyebab kerusakan pada hutan bakau tersebut, anak-anak sekalian. Seperti Bapak sampaikan tadi, siapa tahu terinjak ya, atau diambil pohonnya untuk digunakan seperti itu anak-anak sekalian ya. Itulah sedikit penjelasan materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajar dari rumah tentunya, dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.